Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan solusi menghadapi masalah hidup. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang luput dari masalah, kesulitan, kesakitan, bahkan penderitaan. Tetapi orang percaya mempunyai solusi saat menghadapi masalah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu dapat merupakan ujian bagi pertumbuhan iman kita. Hasil dari iman yang diuji itu akhirnya ketekunan akan kita peroleh. Dan ketekunan itu akan membuahkan buah yang matang, sehingga kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani, sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan Yesus. Dalam Roma pasal 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari pada saat ini kita akan melihat dari Roma pasal 12 ayat 12 ini 3 kebenaran. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah dengan benar sehingga ada solusi yang terbaik. Pertama, kita akan melihat bersukacitalah dalam pengharapan. Karena aktivitas kita, apapun yang kita lakukan di rumah, keluarga kita, pekerjaan, pendidikan, pergaulan, dibutuhkan sukacita. Jadi kata bersukacitalah senantiasa, karena orang akan melihat sesuatu yang beda. Karena kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ini perbedaannya. Menghadapi masalah tetapi sukacita. Menghadapi masalah tetap bersyukur. Menghadapi masalah tetap tidak pernah putus harap. Pasti ada solusinya. Kita menyadari betul bahwa kita tidak mungkin dapat menghadapi setiap masalah, problema dengan kekuatan kita dari diri kita sendiri yang terbatas. Kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita mengharapkan pemeliharaan dan kepedulian Tuhan Yesus dalam menghadapi setiap masalah kehidupan, karena inilah solusi yang terbaik. Bersukacitalah dalam pengharapan artinya kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang baik akan menolong kita saat kita menghadapi masalah, kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, bahkan kesakitan, bahkan penderitaan yang berat. Dalam Ulangan pasal 31 ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah berjalan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Inilah janji Tuhan kepada kita yang digambarkan bagaimana Yosua menghadapi sesuatu peperangan, membagi-bagi tanah Kanan sebagai pengganti Musa begitu berat, membawa umat Allah dalam perjalanan sampai ke tanah perjanjian melalui padang gurun. Ada banyak masalah, tantangan, penderitaan yang banyak sekali, tetapi Tuhan yang menjadi pengharapan dan akan selalu menguatkan kita, meneguhkan kita, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Bila kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, kita akan bersukacita dalam pengharapan.
karena Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Jadi puji Tuhan, ini ditulis juga di dalam Ibrani, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Inilah sukacita kita dalam pengharapan. Tetap sukacita itu akan ada di dalam hidup kita, di dalam pengharapan kepada Tuhan, bahwa kita ada solusi akan kita memenangkan perjuangan kehidupan. Yang kedua, maka dikatakan begini, sabarlah dalam kesesakan. Kesabaran ini kita perlukan untuk menghadapi kesesakan. Manusia pasti satu saat akan menghadapi kesesakan. Hatinya sesak, gak tahu lagi apa yang diperbuat. Tapi sabarlah dalam kesesakan. Saat kita menghadapi masalah dan kesulitan apapun, jangan melarikan diri dari masalah dan kesulitan tersebut. Tetapi hadapilah setiap masalah dengan iman bahwa semua itu dalam kendali Tuhan. Kita sabar, bahasa Yunani hupemenotes, artinya dapat bertahan, memikul, tetap bertahan dengan berani. Jadi dengan pertolongan Tuhan Yesus kita dapat memikul atau menahan, sehingga dapat sabar dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus memberikan kepada kita kelebihan kekuatannya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan manusia. Dia akan beri jalan keluar sehingga kita cakap menanggungnya. Jadi kita menjadi orang yang lihai, orang yang menghadapi masalah dalam kehidupan. Itu kalau dia tekun, kalau dia punya pengharapan dan sabar, maka dia menjadi terlatih. Imannya menjadi lebih kuat daripada awalnya. Bersama pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus, kita dapat sabar dan menghadapi kesesakan. Solusi menghadapi masalah hidup yang ketiga, yaitu bertekunlah di dalam doa. Saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Dan melalui doa kita memperoleh kekuatan, kuasa dari Tuhan Yesus. Dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan dalam perumpamaan, untuk kita tidak akan jemu berdoa, tidak putus harap, berdoa tidak berkeputusan, berdoa senantiasa. Itu adalah pernyataan Tuhan Yesus, supaya sampai satu saat kita akan menerima jawaban dari doa kita. Kita terus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena dalam menghadapi masalah, saat itu perhatian kita tetap kepada kuasa Tuhan yang lebih besar, bukan kepada masalah kita. Jadi puji Tuhan, saat kita berdoa, kita sedang menggantungkan seluruh hidup kita ke dalam kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup menolong, menyelamatkan, memberkati kita dan melepaskan kita dari segala masalah problema kehidupan. Jadi inilah kebenaran dari Roma pasal 12 ayat 12. Kita belajar 3 hal bagaimana kita caranya menghadapi masalah kehidupan dengan benar, sehingga ada solusi yang terbaik. Pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Jadi puji Tuhan, biar ini menjadikan kita mendapat solusi dalam masalah kehidupan yang mungkin berat, dalam kesesakan, dalam problema hidup, apalagi di zaman yang sekarang yang semakin berat. Tapi Tuhan Yesus akan memberkati kita, akan menyelamatkan kita dari situasi keadaan apapun yang ada di dalam dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan berikan kami solusi yang benar untuk kami menghadapi masalah problema kehidupan. Bahkan dalam masalah kesesakan kami diberikan Tuhan sukacita dan sabar dan bertekun dalam doa sebagai alat bagi kami, sebagai senjata bagi kami
untuk kami menang, untuk kami dapat menghadapinya dan kami keluar dari masalah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan kepada anak-anak-Mu pendengar yang sudah mendengar renungan firman Tuhan, karena kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu dapat mengubah segalanya. Berbicaralah, berkata-katalah kepada kami lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu sabar Tuhan, dan kami sebagai anak-anak-Mu bersuka cita, dan kami sebagai anak-anak-Mu berdoa tidak berkeputusan, tidak akan berhenti berharap kepada Tuhan. Hanya kepada-Mu lah pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Engkau berikan solusi yang benar untuk kami menjadi anak-anak-Mu pemenang, untuk kami lepas dari pencobaan masalah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.